Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa, bermudzakarah, bermusyawarah, menceritakan tentang makhluk terindah yang pernah ada, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala puji, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai wasilah seseorang hamba mampu sampai dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang mengatakan bahwa dirinya ikut kepada Al-Qur'an, namun dia katakan adapun hadis Nabi Muhammad saya tidak perlu karena saya langsung mau ambil kepada Al-Qur'an. Ada enggak yang begitu? Ada. Ada sebagian orang yang mengatakan saya tidak mau ikut kepada sunnah Nabi, saya mau langsung ikut kepada Al-Quran. Ini namanya kebodohan yang jelas. Karena Al-Quran sendiri mengatakan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kalau kamu betul-betul ikut kepada Al-Quran, maka ikuti Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Al-Quran mengatakan apa yang datang dari Rasul kalian maka ambil. Artinya apa? Orang yang ikut kepada Al-Quran dia kena ikut kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu perintah kepada dari Al-Quran. Jadi kalau orang mengatakan saya ikut Al-Quran, yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Dia percaya kepada setengah, sepotong daripada ayat yang menurut dia cocok dengan apa? Dengan hawa nafsu dia. Sebagian ayat lagi dia buang. Ayat Al-Quran mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang kepada kalian dari seorang rasul maka ambil. Artinya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah utus sebagai uswah. Nabi Muhammad Allah utus sebagai rahmah. Rahmah kepada siapa? Rahmah kepada umat semuanya. Laisa illa, tanpa terkecuali. Karena umat Rasulullah SAW ada dua. Yang satu namanya umat dakwah, yang satu namanya umat istijabah. Umat Nabi ada berapa? Ada dua. Yang pertama umat dakwah, umat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mendengar ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka ikut atau tidak ikut itu urusan nanti. Yang terpenting mereka adalah orang yang mendengar ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Namanya ummatud dakwah. Ada lagi namanya umat istijabah. Siapa mereka-mereka ini? Mereka-mereka adalah orang yang mendengar ajakan dari Nabi lalu mengikutinya dan beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka
Sekarang kita faham, kita ini umat dakwah apa umat istijabah? Umat dakwah apa umat istijabah? Umat dakwah plus istijabah. Karena kita mendengar ajakan dari Nabi Muhammad, kemudian kita iakan ajakan tersebut. Sementara sebagian di antara hamba Allah, saya katakan hamba Allah yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, mereka tidak mengikuti ajakan Allah tersebut, ajakan Rasul tersebut, sehingga mereka tidak menjadi umat istijabah. Tapi mereka umat Nabi atau bukan? Umat Nabi, tapi hanya sekedar ummatud dakwah. Di antara rahmatnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita baca Al-Quran, kita tahu umat Nabi Hud, kaum 'Ad, nantang nabinya langsung dikirim siksaan. Umat Nabi Saleh, kaum Thamud, kita baca Al-Quran, nantang kepada nabinya tidak beriman, Allah kasih siksaan. Umat Nabi Nuh, Bani Israel, semua dari mereka-mereka yang tidak beriman kepada nabi mereka, mereka mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak? Percaya. Kita baca Al-Quran, kita melihat bahwa sesungguhnya mereka umat-umat nabi terdahulu yang mereka mendapatkan dakwah dari nabi mereka, kemudian menolak ajakan tersebut, Allah berikan siksaan kepada mereka, dan kita membacanya di dalam Al-Quran. Tapi umat Nabi Muhammad semakin gak beriman, semakin tinggi bangunan rumahnya. Betul atau tidak? Umat Nabi Muhammad yang tidak beriman, semakin nikmat hidupnya. Umat Nabi Muhammad SAW semakin tidak beriman, semakin memiliki gedung-gedung yang besar di pusat kota. Umat-umat Nabi Muhammad SAW yang tidak beriman, yang tidak mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW, Allah berikan kepada mereka apa? Kenikmatan di dalam kehidupan duniawi. Itu tidak lain karena rahmatnya Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun, Allah berikan kenikmatan di dunia sebelum mereka merasakan siksaan yang pedih di akhiratnya Allah. Jadi Nabi Muhammad rahmah. Habib, rahmat itu apa sih? Kan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat itu Nabi Muhammad. Rahmat kan kasih sayang. Rahmat itu Nabi Muhammad. Rahmat itu Nabi Muhammad. Oh, saya dengar nih agama Islam itu ajarannya rahmah, karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah rahmah. Rahmah itu dari bahasa Arab artinya rahimah yarhamu, rahmatan artinya kasih sayang. Kalau ditempeleng kanan kasih kiri, itu sayang namanya sama orang. Kalau diinjek-injek biarin, gak apa-apa, itu kasih sayang namanya. Itu penyelewengan di dalam makna arti daripada kasih sayang. Kalau kita punya anak kecil, setiap hari maunya makan es krim, terus kita kasih aja. Batuk, kita kasih lagi, oh gak apa-apa, saya sayang sama kamu. Lagi batuk kita kasih, oh enggak apa-apa, yang penting saya sayang. Apakah itu kasih sayang namanya? Kasih sayang atau bukan? Bukan. Kita tegasi dia, kita katakan, kamu kalau makan es krim ketahuan abah sekali lagi, saya cubit kamu. Wah, ini bapaknya radikal. Tidak ada rahmah kasih sayang. Artinya ini penyelewengan di dalam makna. Hati-hati ikhwan. Sebagian orang mengartikan rahmah kasih sayang. Apakah benar anak yang batuk-batuk seperti itu terus diberikan permen itu kita kasih sayang? Anak yang masih kecil, yang masih di bawah umur, main di jalanan besar, lewat mobil-mobil besar, kita diamkan saja, kita katakan, oh saya rahmah. Anak, jangan main di jalanan, ngomongnya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh bapaknya. Artinya kalau ada yang bertanya kepada antum, apa hakikat rahmat? Rahmat adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah ar-rahmah al-muhdah. Nabi Muhammad adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus rahmatnya Rasulullah bagaimana? Rahmatnya Rasulullah lembut di saat lembut, tegas di saat tegas. Rahmatnya Nabi Muhammad SAW lembut di saat lembut, tegas di saat tegas. Makanya segala sesuatu kalau berlebihan gak enak.
Kita jujur-jujur sajalah. Kalau kita misalnya suka sama satu kelompok atau yang satu lagi suka kepada satu kelompok lagi, kita mengatakan bahwa kelompok saya yang paling benar. Padahal hati kita mengatakan bahwa wah, kalau terlalu berlebihan seperti ini nggak bagus, atau terlalu kekurangan seperti ini tidak bagus. Betul atau tidak? Dan kebaikan saya kasih antum jalan tengah. Al-birru matma'annat ilaihin nafs. Kata Nabi Muhammad, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati kalian tenang. Wah, saya kurang yakin nih ini perjuangan. Wah, saya kurang yakin nih ini kebenaran. Wah, saya kurang yakin nih. Artinya kita belum berada di jalan yang benar. Bagaimana caranya? Nyalahin orang lain, itu bukan jalan keluar. Nyalahin orang lain, siapa tahu orang lain betul. Kita nggak pernah tahu. Makanya jalan keluar dari Habib, bagaimana jalan keluar? Salahkan diri sendiri, istighfar kepada Allah. Berusaha meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya kebenaran yang sebenar-benarnya, itu adalah kebenaran, dan jadikanlah saya termasuk orang yang mengikutinya. Jadi, bukan berarti ketika kita mengatakan yang terlalu tegas salah, atau yang terlalu lembek salah, tidak. Terkadang semua orang memiliki manhaj dan orang tahu jalan keluarnya. Kita saja, untuk kita pribadi kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah, dan jangan pernah menyalahkan orang. Jangan pernah menyalahkan orang. Kecuali ketika orang tersebut memang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan secara disepakati oleh ulama. Contohnya apa? Dia nambah sholat isya, dia nambah jadi 8 rakaat. Dia bilang biar pahalanya lebih besar. Nah, ini namanya apa? Kalau kata orang Sunda, beleguk ya. Nambah-nambah itu nggak boleh. Itu udah jelas. Dia bilang apa? Biar pahalanya lebih besar, nggak boleh. Nggak boleh. Ikhwani, dakwah Rasulullah SAW adalah da'watul aman. Tentram, tenang. Rasulullah SAW mengajak kepada kita untuk menyalahkan diri sendiri, bukan orang lain. Ingat. Jadi Rasulullah SAW adalah rahmah, kasih sayang. Saya ulangi sekali lagi, kasih sayang tidak melulu-melulu dengan meletakkan kepala di bawah, tidak. Kasih sayang bukanlah melulu-melulu dengan kata-kata yang lembut, tidak. Kasih sayang bukanlah dengan apa? Dengan ketika kita ditempeleng tangan kanan, pipi kanan, kemudian kita berikan pipi kiri kita, tidak. Itu bukan rahmah, itu namanya ihanah, penghinaan kepada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mulia. Nabi Muhammad sebagai rahmat memberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jadi kita termasuk umat istijabah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mengimani adanya Allah dan adanya Rasulnya. Pilihan kita bukan. Allah yang memilih kita untuk bisa menjadi orang yang beriman. Syukuri nikmat tersebut. Syukuri nikmat tersebut. Arti syukur itu bagaimana Habib? Syukur bulan yang lalu saya ceritakan tentang syukur, tidak? Siapa yang hadir? Saya bercerita tentang syukur? Belum ya? Arti syukur, sebagian orang mengira bahwa sesungguhnya syukur dan hamd sama, padahal berbeda. Ada perbedaan antara alhamd wa syukur. Alhamd artinya pujian, asyukur artinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamd terdiri dari al-i'tiqadu bil qalb. Al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan. Begitu juga asyukur. Asyukur al-i'tiqadu bil qalb. Kemudian yang kedua al-iqraru bil lisan. Hanya saja asyukur ditambah rukun satu lagi, yaitu al-amalu bil arkan. Apa maksudnya Habib? Apa maksudnya syukur? Syukur itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama al-i'tiqadu bil qalb, meyakini dengan hati. Jadi yang main ini bukan cuma hati, tapi 3. Hati, lidah,
kemudian anggota badan. Itu syukur. Syukur bukan hanya sekedar hati. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat nikmat. Itu bukan syukur. Itu namanya pujian kepada Allah. Alhamd. Meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidah. Setelah dia yakin, oh ini nikmat dari Allah, kemudian dia katakan alhamdulillah. Itu namanya alhamd, pujian kepada Allah. Seperti ketika seorang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, diucapkan kemudian diyakini, itu namanya pujian kepada Allah. Tapi syukur berbeda. Syukur harus ditambah dengan al-amalu bil arkan. Apa al-amalu bil arkan? Pengamalan dengan anggota badan. Itu baru syukur. Contoh, ketika kita sering bilang, Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Sering bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu hamd namanya, bukan syukur. Syukur itu seperti apa? Ketika engkau mendapatkan nikmat mata, kemudian kau yakin, ya Allah ini nikmat dari Allah. Kemudian kau sebut alhamdulillah saya dapat nikmat mata. Kemudian apa yang kau lakukan? Kau jaga mata ini dari maksiat. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Kalau bisa dilakukan, Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambah. Tambahnya dengan apa? Tambahnya dengan sekeinginan Allah. Allah berkehendak, apapun yang Allah inginkan mampu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah di dalam majlis seperti ini, Sayyidina Umar ketika berpesan untuk masyarakat ataupun pada masa itu di kota Madinah untuk orang-orang yang ada pada masa itu untuk bertakwa kepada Allah. Di pertengahan khutbah Sayyidina Umar mengatakan apa? Ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan perang, naik ke atas gunung, musuh ada dari belakang. Sayyidina Umar matanya bukan hanya memandang kepada apa yang ada di depan, akan tapi kepada pasukan perang yang beliau kirim keluar sana. Allah berkehendak. Kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. Kata Allah, kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, saya yang akan menjadi pendengarannya, saya yang akan menjadi penglihatannya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Allah memberikan kelebihan kepada manusia karena berkat dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu arti syukur. Nabi Muhammad mencontohkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah kepada Allah, hatta tawarramat qadamah, kaki Rasulullah sampai bengkak-bengkak. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan kepadamu, inna fatahna laka fatham mubina? Apa yang dikatakan oleh Allah? Liyaghfira, Allah ampuni dosa-dosamu, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa-apa yang kau lakukan dari dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Apapun yang kau lakukan, ini seakan-akan dibilang, wah ini bebas, mau ngapain aja, nggak ada rooming, mau ngapain aja terserah, nggak ada dosa. Kenapa? Karena dosa yang lalu dan dosa yang akan datang semua sudah diampuni. Dan ini bukan hanya sekedar perkataan omong kosong, tapi dalil Al-Quran. Allah katakan, aku ampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kalau kira-kira kita dapat tawaran seperti itu dari Allah, ente mau ngapain aja terserah. Dosa ente yang lalu udah nggak ada, dosa ente yang akan datang nggak ada juga, terserah mau ngapain. Kira-kira ngapain kita? Udah bebas ini hidup kita, orang nggak ada dosa. Nabi Muhammad SAW menunjukkan arti syukur. Kata Rasul SAW ketika ditanya, bukankah sudah diampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Jawaban Rasulullah singkat, afala akunu abdan syakura. Saya pengen jadi hamba yang tahu balas budi kepada Allah, tahu bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Itu rasa syukur. Kapan syukur itu terjadi? Ketika keyakinan ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lidah, kemudian dibuktikan dengan amal. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita menceritakan tentang kabilah-kabilah Quraisy, betul ya? Sebelum bulan lalu karena ada Maulid ya, jadi ceramah biasa. Tapi 2 bulan yang lalu kita sudah memulai sejarah Nabi Muhammad SAW dan kita ceritakan
bahwa Nabi Muhammad SAW dari keturunan suku Quraisy. Siapa orang yang pertama kali digelar di Quraisy? Fihr. Ada riwayat mengatakan bahwa yang pertama kali digelar di Quraisy adalah Ghalib. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan orang-orang yang mulia. Tapi bukan berarti orang yang memiliki keturunan yang mulia dia bebas mau melakukan apa saja, tidak. Orang itu dengan dirinya sendiri. Makanya saya katakan apa? Kalau ada orang yang bilang saya mulia karena orang tua saya, katakan kepada mereka, orang tuanya makan dia ikut kenyang enggak? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mulia karena orang tua saya hebat, katakan kepada dia, ketika bapak kamu makan, kamu ikut kenyang atau tidak? Kalau kamu ikut kenyang, baru kami muliakan. Artinya apa? Tidak. Memang ada kemuliaan dari orang-orang yang memiliki kemuliaan dari keturunan. Buktinya dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan bahwa ada benteng yang rubuh, hampir rubuh, di bawahnya ada apa? Ada harta karun atau harta yang milik anak yatim yang sengaja Allah Subhanahu wa taala simpan karena alasannya apa? Wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya orang soleh, maka dijaga anaknya. Kata ulama tafsir, bapaknya itu bukan langsung bapaknya, tapi 7 kakek ke atas yang soleh, tapi anak cucunya dijaga sama Allah. Memang begitu. Ada kemuliaan bagi orang-orang yang memiliki itu. Akan tapi jangan dijadikan ini adalah sebagai apa? Sebagai tipuan. Karena syaitan paling pintar. Makanya Al-Imam Al-Haddad beliau katakan, "Thumma la taghtarra bin nasabi, la wa la taqna' bi kana abi, waqtad bi khairi hadyin nabi." Muhammadil Hadi ila sunani. Katanya jangan sama sekali kalian jangan sampai kalian tertipu dengan nasab. Dan jangan pernah mengatakan wah saya cukup hidup saya karena ayah saya adalah orang yang hebat, tidak. Tapi ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Nabi Muhammad keturunan orang-orang mulia dari suku Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam ibunya juga dari suku Quraisy. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunda beliau juga namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini ya, penting ini nasab Rasulullah SAW. Jangan panjang-panjang gitu. Nasab Rasulullah ini wajib dihafalkan. Ini nggak apa-apa saya tulis lagi. Hapus. Sampai kakek Rasulullah Kilab saja, itu saja yang difaham atau dihafalkan. Karena ini penting. Kalau kita cinta sama Nabi harus kenal segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Kilab atau Hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Sekali lagi saya ulangi, Abdul bukan Muttalib. Sebagian orang salah. Abdul tasydidnya ada di ta. Abdul ini jangan keluar ya. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunda Nabi namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ini saja hafalkan. Kalau bisa dicatat dihafalkan. Karena ini kakek Rasulullah SAW yang berkumpul darinya nasab Rasulullah dari sebelah ayah, nasab Rasulullah dari sebelah ibu. Nabi Muhammad putra dari Abdullah, Abdullah putra dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra dari Hashim, Hashim putra dari Abdul Manaf, Abdul Manaf putra dari Qusay, Qusay putra dari Kilab. Muhammad ibundanya namanya Aminah, Aminah putri daripada Wahab, Wahab dari Abdi Manaf, Abdi Manaf dari Zuhrah, Zuhrah dari Kilab. Abdi Manaf yang ini sama Abdi Manaf yang ini bukan sama, ini sepupu.
bapaknya beda. Allahu a'lam. Nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat perlu untuk kita ketahui. Ya, nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan menjadi bukti dari kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jangankan engkau, bapakmu saya kenal, kakekmu saya kenal, kakek moyangmu saya kenal. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak boleh lihat orang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti melakukan kebaikan di atas kebaikan yang apa yang kamu lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam saya akan mengatakan, kamu bapak saya, kamu tahu, saya akan kenali bapak kamu, saya akan kenali kakek kamu, saya akan jadikan keluarga-keluarga kamu sebagaimana engkau mengenal keluarga saya, sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi setidaknya paling minimal lah kita hafal nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kakeknya yang bernama Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini dari keturunan orang-orang yang suci, orang-orang yang suci. Jadi kenapa saya katakan suci? Untuk menjawab sebagian orang yang mengatakan bahwa ibunda Nabi, ayahanda Nabi berada di tempat yang tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Banyak hal ya akhi yang perlu antum bahas tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Kenapa? Neken sekali. Bikin orang lain itu harus yakin bahwa ibu Nabi ada di neraka. Untuk apa pembahasan seperti itu? Saya mau tanya gitu, pendakwah yang seperti itu, yang meyakinkan kepada semua orang bahwa ibu Nabi di neraka, ayah Nabi di neraka. Apa tidak ada pembahasan lain kecuali menyangkut ibu dan bapaknya Nabi dengan pembicaraan yang tidak baik? Sebenarnya banyak sekali jawaban sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bukan waktunya, nanti insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita akan bicarakan lebih detail lagi tentang siapa ayah Nabi, ibunda Nabi, termasuk orang yang selamat menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah. Bahkan kepada orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam marah sekalipun, tapi Rasulullah tegas. Salah seorang di antara mereka ada namanya Wahsy. Pernah dengar nama Wahsy? Pernah dengar nama Wahsy? Wahsy ini siapa? Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau saya dapati orang yang membunuh Hamzah paman saya ini, maka saya akan potong-potong dia dan tidak akan pernah dilakukan oleh orang Arab sekalipun. Marah betul sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi untuk menghibur Nabi. Kalau marah jangan sampai begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Hamzah ini bukan hanya sekedar paman, tapi pejuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pejuang. Beliau ini sepupu Nabi. Sepupu dari mana, Bib? Sepupu dari sini. Sepupu dari sini. Abdul Manaf punya anak Wahab, punya anak Wuhaib. Wuhaib punya anak Halah. Wahab punya anak Aminah. Halah punya anak Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah bukan hanya sekedar pamannya Nabi, akan tetapi beliau juga sepupu Nabi dari sebelah ibunya. Kalau dari sebelah bapaknya, jadi Abdul Muttalib ini menikah sama orang kampung Zuhra juga, namanya Halah. Anaknya menikah dengan Aminah, bapaknya menikah dengan Halah. Ini Halah sama Aminah sepupu. Jadi bapak dapat kakak, anak dapat adik, begitu. Bapak dapat kakak, anak dapat adik. Punya anak seumuran, orang nikahnya nggak beda jauh. Sayyidina Hamzah dan Rasulullah tidak beda jauh usianya, karena menikahnya tidak beda jauh. Abdul Muttalib dan Abdullah. Jadi bukan hanya sekedar paman, tapi sepupu. Bukan hanya sekedar sepupu, beliau saudara suson. Beliau saudara suson, artinya pendekat sekali. Makanya Sayyidina Hamzah masuk Islamnya aja, bahkan sebagian perawi mengatakan beliau ini masuk Islamnya gara-gara apa? Gemes sama Abu Jahal. Artinya seakan perawi tersebut mengatakan dari awalnya seperti tidak ada niat, tapi karena beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad dihinakan oleh Abu Jahal, beliau datang, bergegas datang dari berburu, kemudian mencari
Mana Abu Jahal? Amr bin Hisham. Mana Amr bin Hisham? Amr bin Hisham ini apa? Orang yang merasa dirinya adalah orang nomor satu di kota Mekah karena dia memiliki kekuasaan. Jangankan dia, ajudannya saja, keponakannya Umar bin Khattab. Kalian tahu Umar bin Khattab? Amr bin Hisham Ibn al-Mughirah, dia punya adik namanya Hantamah. Siapa namanya? Hantamah punya putra namanya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini keponakan Abu Jahal. Jadi dia ngerasa, wah, ponakan saya aja jagoan di kota Makkah dan dia juga jagoan yang hebat. Sehingga Sayyidina Hamzah melihat, mana Abu Jahal, mana Amr bin Hisham, ditunjukkan. Wahai Amr, jumpa Abu Jahal, langsung ditonjok sama Sayyidina Hamzah. Kata Abu Jahal, ada apa wahai Hamzah? Ya Aba Umarah, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba marah kepada saya? Sekali lagi kamu macam-macam sama Muhammad, kamu akan lihat apa yang saya lakukan kepadamu. Innahu yasubbu alihatana. Wahai Hamzah, kamu berpikir Muhammad itu keponakan kamu? Iya, tapi dia menghina Tuhan-Tuhan kita. Kata Sayyidina Hamzah, wa ana ala dinihi. Saya ini sama agamanya dengan Muhammad. Akhirnya setelah itu beliau, oh, saya sudah masuk Islam. Sayyidina Rasulullah SAW bahagia ketika mendengar Sayyidina Hamzah masuk Islam. Ada power, ada kekuatan. Tidak lama dari hari masuk Islam Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar masuk Islam. Tahun kelima daripada kenabian Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Wahsy bin Harb, orang Afrika, hamba sahaya dari seseorang yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Abdi Syams. Jadi Jubair ini termasuk pendekar Mekah juga. Jadi ada namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, abahnya Khalid bin Al-Walid. Ini musuh Islam. Ada namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ini bapaknya Amr bin Al-As, sama musuhnya Islam. Ada lagi namanya Amr bin Hisham Abu Jahal. Ini juga sama. Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ada namanya Jubair bin Mut'im. Ini musuh-musuh Rasul semua ini. Yang biasa ngumpul nongkrong di samping Ka'bah. Ada namanya Darun Nudwah. Ini ngumpul nih sering nih. Ngomongin Rasulullah, ghibahin Rasulullah. Gimana caranya supaya dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berketerusan. Jubair bin Mut'im ketika peperangan Badar, dia punya paman namanya Tu'mah ibn Adi ibn al-Khiyar. Jadi Jubair bin Mut'im ini masih satu serumpun sebenarnya. Jubair namanya siapa? Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia punya paman namanya Tu'mah bin Adi, terbunuh di peperangan Badar. Kesel, yang bunuh siapa? Sayyidina Hamzah. Ada juga namanya Utbah. Siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams meninggal juga di peperangan Badar. Dia ini punya anak namanya Hindun, masih keturunan Abdi Syams juga. Di pertemuan beberapa bulan yang lalu saya menceritakan bahwa Abdi Syams sama Hashim ini memang ada permusuhan. Jadi permusuhannya sampai keturunan. Hindun punya suami namanya siapa? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams, sama. Jadi masih keturunan semua di situ. Jadi Utbah meninggal, Tu'mah meninggal, Jubair bin Mut'im cari orang yang bisa bunuh Hamzah. Hindun juga begitu, tapi sebagian besar daripada ulama sejarah mengatakan Jubair yang menyuruh, bukan Hindun. Jubair yang menyuruh, bukan Hindun. Karena dia adalah hamba sahaya Jubair. Kemudian di dalam peperangan Badar apa yang terjadi, ikhwani? Karena waktunya sudah Isya, nanti insya Allah bulan depan kita akan ceritakan tentang Wahsy, bagaimana kebuasan Wahsy di dalam
membunuh membunuh Sayyidina Hamzah pamannya Rasul. Dan bayangkan ketika semua orang sudah masuk Islam dan Wahsy berharap pengen masuk Islam. Rasulullah SAW murka kepadanya, tapi dia ingin mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ceritanya menarik sekali ketika Wahsy mendekat kepada Rasul dan dia mengatakan, saya pengen masuk Islam. Rasulullah menghadap kepadanya, kata Rasulullah, anta Wahsy? Kamu Wahsy? Qatil Hamzah? Kamu pembunuh Sayyidina Hamzah? Kata Wahsy, iya wahai Muhammad, saya pembunuh Hamzah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? InsyaAllah bulan depan kita akan ceritakan bagaimana sikap Rasulullah ketika melihat orang yang membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana kecewanya Wahsy ketika mendengar ucapan Nabi tersebut, dan pembuktian dari Wahsy untuk menebus dosa yang beliau lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, hati yang tenang, kedamaian di dalam mendengar sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majlis semakin tenang, dan insya-Allah Allah berikan kepada kita sakinah wal waqar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kedamaian, ketenteraman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين.